dari tema ini adalah kita mampu memahami peran teman serta pesan tes kitab suci tentang sikap dalam relasi dengan teman, sehingga kita terdorong untuk mengembangkan relasi tersebut menjadi persahabatan dan makin peduli terhadap teman-teman. Kemudian, adapun kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, apa yang harus kita pahami dari materi ini? Yang pertama, kita hendaknya mensyukuri peran teman terhadap perkembangan diri. Kemudian yang terakhir, kita mampu menyusun puisi tentang tema persahabatan. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu teman? Arti teman? Teman adalah orang yang kita kenal dan saling mengasihi. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Lalu, bagaimana hubungan tema pelajaran kita kali lalu, peran keluarga bagi perkembangan diri, dengan tema sekarang adalah peran teman bagi perkembangan diri. Ayo, siapa itu? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Oke. Selain orang tua, teman juga bisa menghubungkan diri dengan baik. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Oke, baik, sekarang kita coba amati video singkat ini. Oke, dari video tadi sekarang kita masuk pada gambar. Kita coba mengamati beberapa gambar ini. Oke, dari gambar dan video yang kita nonton tadi, dan juga berdasarkan pengalaman kita dalam berteman, coba kalian temukan kira-kira masalah-masalah apa yang sering terjadi dalam berteman. Kemudian masalah-masalah itu terjadi, kira-kira faktor penyebabnya apa? Mengapa masalah itu terjadi? Kemudian dari faktor penyebab nanti kita masuk pada kira-kira apa solusi atau tawaran kita agar masalah dalam berteman itu bisa diatasi. Kalian silakan mengerjakannya pada lembar kerja yang sudah saya bagikan. Oke, baik, kalau sudah selesai kita presentasikan secara mandiri di depan kelas. Kita mulai dari Fadli. Oke, sekarang yang terakhir April. Silakan. Oke, luar biasa, kita beri. Oke, sebelum kita menyimpulkan apa yang sudah kita presentasikan tadi, sekarang kita berdiri untuk menyanyikan satu lagu dulu. Oke, berdiri. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang kita sekarang kita simpulkan dari apa yang sudah kita presentasikan tadi ya. Duduk yang sopan ya. Oke. Kita manusia selain sebagai makhluk pribadi, kita juga disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita memiliki relasi dengan orang lain, dan salah satu relasi itu adalah pertemanan. Pertemanan itu adalah di mana terjadi hubungan atau relasi antara dua orang atau lebih, baik sesama jenis kelamin maupun berbeda jenis kelamin yang mempunyai tujuan yang sama. Misalnya, sambil contoh, teman bermain, teman kelas, kemudian teman sekolah dan lain sebagainya. Kemudian tidak bisa dihindari bahwa dalam hubungan dengan teman kita memiliki masalah. Masalah itu misalnya kurang harmonis, kemudian adanya perpecahan, kemudian saling bermusuhan dalam berteman. Kemudian masalah itu terjadi karena faktor penyebabnya adalah seperti ada kesalahpahaman, kemudian saling cemburu, adanya iri hati, ingin menang sendiri, egois, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang kita lakukan agar masalah itu bisa diatasi atau masalah itu tidak terjadi?
jika sikap-sikap ini yang kita tumbuhkan, maka bukan kita mungkin dalam relasi itu kita punya pengaruh atau dampak positif terhadap perkembangan diri kita. Kemampuan intelektual kita akan bertambah dan berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur atas peran teman dalam diri, yaitu kita merasa bangga memiliki teman. Kemudian menjadikan teman sebagai sahabat. Kemudian kita menunjukkan sikap percaya kepada teman. Oke? Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa yang harus kita lakukan agar hubungan dalam pertemanan itu tetap harmonis dan tetap utuh? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Oke? Ya? Oke. Saling memaafkan. Oke, apa lagi? Oke, siapa lagi? Oke. Kemudian? Tidak boleh saling Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan perbedaan pertemanan dengan persahabatan? Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita menggali tes kitab suci tentang hubungan pertemanan. Kita masuk dalam kelompok dan mengerjakan tugas yang sudah dalam lembar kerja yang sudah saya bagikan. Oke, kalau sudah kita presentasikan di depan kelas, kita mulai dari kelompok 3. Ayo maju. Ayo maju kelompok 3. Oke, luar biasa. Kita presentasikan. Oke, sekarang kita masuk pada kelompok yang terakhir. Oke, luar biasa. Kita presentasikan. Oke, kita simpulkan dari apa yang sudah kita presentasikan tadi. Hendra, kita mulai dari teks yang pertama, yaitu 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4. Oke, di situ tadi mau menjelaskan bagaimana Yonatan sangat mengasihi Daud, sahabatnya. Dia mencintai sahabatnya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian teks yang berikut 1 Samuel, masih 1 Samuel bab 19 ayat 1 sampai 7. Di sini bagaimana hubungan persahabatan antara Yonatan dan Daud. Yonatan menunjukkan sikap jujur, kemudian dia menunjukkan sikap terbuka, bahkan dia menunjukkan sikap rela berkorban tanpa pamrih kepada Daud sahabatnya. Kemudian Yonatan menunjukkan sikap tulusnya dalam mempertahankan hubungan persahabatannya dengan Daud dan membatalkan rencana jahat ayahnya. Sangat jelas di sini bahwa gambaran persahabatan Daud dan Yonatan adalah sebuah persahabatan sejati. Kemudian teks yang berikut tadi adalah Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Teks ini menunjukkan bagaimana Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat dekat dan mendalam antara Yesus dan para muridnya. Kemudian Yesus membuktikan dirinya sebagai sahabat bagi murid-muridnya dengan peristiwa salib. Ia rela menderita, sengsara, dan bahkan wafat di kayu salib demi keselamatan para muridnya yang Yesus sebut sebagai sahabat. Kemudian hal yang mendorong Yesus melakukan dia rela menderita di kayu salib. Yesus merasa bahwa Allah Bapa memiliki kedekatan yang sangat mendalam dengan dia. Yesus pun berusaha menjalin persahabatan yang mendalam dengan para muridnya. Kemudian di sini bagaimana Yesus juga mengajak kita sebagai sahabat-sahabatnya untuk menjadi sahabat bagi semua orang tanpa pilih kasih. Oke, baik anak-anakku yang terkasih, dari kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan, coba kita renungkan apakah selama ini kita sudah menjadi sahabat bagi orang lain. Kemudian apakah dalam menjalin persahabatan kita telah menunjukkan sikap jujur, sikap tulus, dan peduli dengan sahabat. Kemudian tulislah refleksi atas pelajaran kita hari ini. Dengar ke sini. Tulislah refleksi atas pelajaran kita hari ini terkait hal-hal positif yang kamu temukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian hal-hal negatif juga yang mungkin kamu temukan dalam
pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau refleksinya sudah ditulis, ada beberapa lembar kerja juga yang perlu kamu kerjakan, yaitu berilah tanda centang pada penilaian sikap. Di situ tinggal kamu mengisi selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Kemudian ada tes sumatif juga, tes sumatif yang perlu kamu kerjakan. Tinggal kamu lihat di lembar kerja yang sudah disediakan. Kalau itu sudah selesai, ada satu tugas berkaitan dengan puisi. Susunlah sebuah puisi yang bertema tentang persahabatan. Oke? Kalau itu sudah selesai, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelajaran tema peran teman bagi perkembangan diri. Saya mohon maaf jika kamu temukan begitu banyak kekurangan yang terjadi dalam proses tadi. Oke, sekarang kita nyanyi bersama lagu hari ini ku rasa bahagia sambil bergandengan tangan aja. Oke, bergandengan tangan aja. Pegang tangan, pegang tangan. Dengan doa penutup, saya minta Fadli untuk pimpin kita dalam doa.